Saya Aduh, bergabung di sini. bergabung kembali. Jaringan lagi agak gak bersahabat. Alhamdulillah, tadi Ustazah gini, loh itu Mbak Wiwi kenapa nggak gerak-gerak? Lucu banget, Mbak Wiwi katanya gitu. Kita menunggu Ustazah untuk bergabung lagi, tapi sudah masuk ke penutupan. Mungkin agak sedikit nanti closing, nanti kita langsung masuk ke bagian yang jawab. Tapi nanti kita juga ingin mendengar Bunda Wiwi untuk pendapatnya bagaimana seorang muslimah mulia. Tapi nanti Bunda Wiwi kita nunggu dulu nih Ustaz Syam. Dan nanti akan kita hadirkan juga kesempatan untuk hadiah ya Bun. Ada berapa nanti hadiah yang akan diberikan? 3 ya? 5. Kita hari ini men-share pulsa Shopee top up untuk Shopee sebanyak 5 pemenang. Oh yeay, 5 pemenang nanti akan dipilih. Dan nanti juga kita berikan kesempatan untuk yang bertanya ya, atau mungkin share juga pengalamannya mengenai bagaimana susahnya untuk kendala-kendala menjadi muslimah mulia, kan tidak semudah itu. Jadi boleh share, boleh bertanya. Tapi nanti pemenangnya bagaimana pemilihannya Bunda? Kenapa? Untuk pemenangnya nanti kita dipilihnya bagaimana? Nanti kita pilih secara acak aja. Yes, nanti Bunda yang akan pilih seperti biasa. Jadi ayo gabung-gabung lagi yang tadi sempat terputus mungkin ya. Jangan dong, ayo dong gabung lagi ya. Ayo dong, kita sudah mulai. Dong. Ini ya, nanti hadiahnya akan banyak sekali. Tadinya aku pikir 3, tapi Bunda tuh memang baik sih. Jadi tambah lagi. Jadi 5 gitu sekarang. Masya Allah. Bun, mungkin nih sambil menunggu Ustaz Syam nanti akan masuk, mungkin akan langsung untuk tanya jawab ya. Nanti mungkin di sini Bunda Bebek boleh sharing menurut Bunda Wiwi ini bagaimana pendapatnya menjadi muslimah mulia ini. Kita nggak nunggu Ustaz Syam dulu nih. Sudah bisa tergabungkan? Nanti biar Ustaz Syam langsung masuk ke bagian tanya jawab nanti. Oke. Dan doa, dan pilih pemenang, dan ini, dan itu. Jadi, gimana nih Bun untuk gimana Ustaz Syam? Tim. Lagi dicoba dulu ya Mbak Dewi. Tim lagi masih terus mencoba untuk mengingat kembali Ustaz Syam. Tadi juga kita baca pertanyaan-pertanyaan Bun dari yang masuk di sini dari kolom chat, bahwa banyak mengatakan susah, ternyata tidak gampang untuk jadi muslimah mulia. Ada yang susah nahan sabar katanya gitu, susah berkata baik, nahan lisan katanya gitu, banyak itu kendala-kendalanya untuk jadi gimana supaya jadi bisa setia dengan pasangan gitu ya. Tadi nonjok banget tuh Ustaz bilang kalau yang jomblo kalau mau punya pasangan harus puasa setiap hari. Iya, harus puasa. Masih aku harus puasa yang jomblo harus puasa, yang jomblo. Iya sih, kalau nggak punya pasangan berpuasa kata Rasul. Ya Bun, masa aku puasa tiap hari, nanti kalau Bunda Wiwi ajak makan aku gimana dong? Nah itu tuh masalahnya. Nanti kita tanya Ustaz lagi nih, bagaimana nih yang jomblo yang harus puasa tiap hari? Ya pasti kan mau hangout juga ya Mbak Tewi ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang pasti terus harus berdoa, berusaha juga ya. Usaha terus kayak aku nih pemirsa, audiens semuanya. Boleh saya sapa-sapa dulu yang ada di sini, audiens dari Wiwik Muslimah, Wiwik Muslimah Lovers, banyak banget, semakin banyak saja, dan juga dari para pengikut dari Ustadz Syam juga ada di sini, yang dari Instagram aku juga selamat bergabung di sini. Kita semangat sekali di sini karena semua dari kita pasti ingin jadi muslimah mulia. Yang mungkin yang laki-laki juga ingin pasangannya menjadi muslimah yang baik gitu ya. Oleh karena itu dihadirkanlah tema kita kali ini, yaitu menjadi muslimah mulia. Bagaimana ini sebenarnya perjuangan sih kerasa ya Bun ya, bahwa kita terus berjuang untuk menjadi baik, untuk menjadi mulia gitu. Tapi kalau saya pribadi sih melihat Bunda Wiwi kan maksudnya memang baik gitu ya, selalu hatinya tuh mulia gitu, baik, sabar juga. Ya Allah. Selalu ingin berbagi hal-hal yang baik kepada banyak orang di luar sana ya, kayak sekarang ini acaranya salah satu bentuk hal yang baik yang diberikan kan, yang dibagikan gitu. Yang mungkin bisa share di sini Bun, untuk bagaimana sih bisa terus berjalan menjadi orang baik, menjadi muslimah mulia ini bagaimana Bunda? Iya Mbak Teri, alhamdulillah ya kita dilahirkan sebagai muslim ya.
karena dalam Islam semua muslimah sudah memiliki kedudukan yang mulia sebenarnya ya. Ya menurut Ustaz Sam tadi kan kita harus menjadi wanita muslimah yang berilmu. Tinggal bagaimana caranya kita terus memperbaiki diri dan tetap istiqomah, insya Allah ya Mbak. Kalau menurut saya sih hal yang paling dasar sebagai wanita muslim itu yang nomor satu itu ya tetap kata Ustaz Sam tadi menutup aurat sesuai syariat. Mungkin kayak Mbak Terry ini nih udah pakai syar'i, aduh cantik banget, apalagi pakai wig muslimah, masya Allah. Jadi cantik. Itu aja sih Mbak kalau menurut saya yang paling utama yaitu menutup aurat sesuai syariat dan kita tetap selalu menjaga tutur kata kita, sikap kita selalu mencerminkan sebagai wanita muslimah. Iya, jadi mudah-mudahan memang harus diusahakan ya, dan salah satu bentuk hadirnya wig muslimah ini juga salah satu bentuk syiar atau menyampaikan hal baik. Makanya hadirlah wig muslimah seperti yang disampaikan oleh Bunda Wiwik saat itu di pertemuan kita sebelumnya, bahwa salah satu bentuk tujuan dari hadirnya wig muslimah dengan baju-baju dengan pakaian-pakaian yang sesuai dengan ketaatan ini adalah salah satu bentuk syiar yang baik gitu untuk semua. Benar. Ya Bunya, jadi itu kenapa sih waktu itu menghadirkan wig muslimah dengan banyak yang syar'inya juga gitu, walaupun casual tetap bentuk dada, ini kenapa? Gimana? Karena saya lihat waktu itu wanita-wanita muslimah, saya mulai melihat wanita muslimah di Indonesia ini pada khususnya mereka sudah mulai tertarik dengan mereka sudah tidak malu. Biasanya kan mereka terlalu fashionable kali ya, sampai kadang malu untuk memakai yang panjang, yang melambai-lambai ke belakang. Tapi saya lihat perhatikan waktu itu fashion makin hari makin syar'i, makin terdepan. Makanya saya waktu itu berpikir kenapa saya tidak memulai usaha itu dengan baju muslim khususnya syar'i. Jadi saya bisa berbisnis sekaligus menjalankan syariat Islam untuk wanita muslimah untuk menggunakan baju syar'i. Begitu Mbak Terry. Masya Allah, jadi memang salah satu bentuk tujuannya syiarnya adalah untuk membawa kebaikan dan memberikan kesadaran, dan terbukti banyak sekali ya di luar sana yang terdampak atau berefek gitu dari banyak muslimah di luar sana yang begitu melihat. Ini kita coba invite Mbak Terry kembali. Nah, alhamdulillah. Aduh, ternyata bahagia itu sederhana ya. Bisa bertemu balik lagi di sini, seneng gitu rasanya. Iya. Apalagi kita sama-sama memakai warna ungu semua ya. Masya Allah. Ngelihat muka Ustadz ada balik lagi ke sini, seneng banget Ustadz. Ternyata bahagia itu semudah itu. Mbak Terry, sebelum saya membiarkan Mbak Terry sama Bunda Wiwi gibahin saya dulu, jadi. Masya Allah. Gibah ya. Mbak Terry, susah banget sih masuknya. Join request itu susah. Iya. Jaringan lagi bermasalah Pak Ustadz. Mbak Terry, sebelum kita lanjut sama Pak Ustadz, saya mau menyampaikan sama Pak Ustadz dulu. Pengen rasanya saya istrinya Pak Ustadz itu mengenakan baju muslimah ya. Oh, boleh. Saya juga baru ngecek tadi, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Sesama Bugis lah Pak Ustadz. Kita saling mensupport ya. Iya, istriku gampang. Yang penting menutup aurat. Tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menerawang. Selesai urusan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Terry, mau nggak dilanjut? Iya, baiklah, kita mungkin di bagian tadi sudah dijelaskan mengenai 3 hal penting untuk menjadi wanita muslimah yang mulia. Mungkin boleh untuk closingan nih Ustaz, penutupan sebelum kita nanti akan masuk ke tanya jawab, enggak? Baik, subhanallah, pakaian itu, hijab itu bukan nama lainnya adalah khimar. Khimar itu penutup. Jadi harus tertutup, benar-benar tertutup. Maksudnya tertutup apanya? Tertutup kesempatan untuk dirinya membuat laki-laki tergoda, tertutup kesempatan bagi dirinya untuk bermaksiat. Maksudnya dia malu karena pakaiannya seperti itu, akhirnya dia malu untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara semuanya
poin yang paling saya highlight adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu ada. Dan ilmu itu bukan masalah kita jadi pinter atau jadi hebat, tidak. Allah cuma menginginkan kita, mewajibkan bagi diri kita untuk menuntut ilmu. Terserah mau jadi pinter atau jadi pelupa atau baru belajar hari ini udah lupa lagi ntar malam. Ya yang penting menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban dan setiap langkah kaki menuntut ilmu adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan untuk kita. Lalu afsyus salam, sebarkan salam, yakni jadikan orang lain ketika bersama dengan kita merasakan kedamaian, merasakan peace, keselamatan. Salam. Bukan hanya assalamualaikum, assalamualaikum sis, assalamualaikum, tapi ternyata di belakangnya digibahin gitu. Bukan berarti itu bukan menyebarkan keselamatan namanya. Kalau ketemu assalamualaikum, apa kabar bunda, assalamualaikum, tapi ternyata di belakang difitnah, di belakang diadu domba, di belakang digibahin, ya dicerita jelek, subhanallah. Maka itu bukan menyebarkan keselamatan. Ya kepada siapapun itu. Maka subhanallah. Yang ketiga, jaga sholatnya, karena perempuan banyak sekali kendala dengan sholat juga. Termasuk diantaranya kalau dia lagi make up atau kalau lagi ribet pakaiannya, nggak mau dia mampir untuk sholat. Ya kalau ribet mampir untuk sholat, sekalian jangan keluar rumah, karena lebih baik nggak keluar rumah. Ya lebih baik nggak keluar rumah, karena perempuan itu di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Saya tidak melarang untuk keluar rumah, tapi jaga sholatnya ketika keluar rumah. Jangan sampai pakaian membuat kita lalai dari sholat. Yang kedua, kadangkala lalai sholatnya kalau apa? Kalau selesai haid, tunda-tunda mandi wajib, tunda-tunda mandi besar, akhirnya dia tidak sholat padahal udah bersih. Subhanallah. Maka sholatnya dijaga. Puasanya juga ya, wasamat syahraha. Dan puasa Ramadan. Puasa Ramadannya. Kenapa kita ingetin Ramadannya? Karena perempuan pasti ada utangnya, ada utang Ramadannya, maka dibayar, jangan sampai mepet baru mau bayar. Jaga kehormatannya, jaga kemuliaannya, kemudian taati suaminya, kalau belum punya suami taati orang tuanya. Maka subhanallah, silahkan pilih pintu surga mana yang Anda inginkan, karena Anda adalah seorang muslimah yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali ya dalam waktu yang mungkin sedikit atau terbatas ini saja, banyak hal baik yang kita dapatkan, yang banyak sekali yang seperti tersadar, oh iya ya gitu, kena banget nih, apalagi para muslimah yang ada di sini nih, audiens muslimah. Saya juga, karena saya ngerasain seperti itu. Jadi memang yang untuk menjadi muslimah itu juga ada perjuangan di sana, tapi yakinlah semuanya akan berbuah manis. Jadi memang ternyata tadi di awal saya mengatakan memang wajib ternyata untuk menuntut ilmu itu ya. Allah akan meningkatkan derajat orang yang berilmu. Jadi ya kita harus berilmu gitu. Mau laki-laki, perempuan, ilmu yang seperti apa, yang seperti sesuai dengan aturannya. Jadi tadi 3 hal, tadi Ustaz sudah ulang-ulang ya, yang harus kita jalankan untuk menjadi muslimah sejati, menimba ilmu, menyebarkan kebaikan, keselamatan, kemudian juga sholat, puasa, jaga kehormatannya. Itu dia, Masya Allah. Kena banget gitu, semuanya kena banget ya. Kita sama-sama berjuang untuk hal yang baik ini. Bunda Wiwik, apakah ingin menambahkan bagaimana menjadi seorang muslimah yang mulia ini? Karena kalau beliau ini, Masya Allah, kalau ketemu tuh rasanya itu salah satu bentuk kita bersama-sama muslimah mulia itu membawa ketenangan, membawa kebaikan. Itu Bunda Wiwik tuh. Saya sih untuk menambahkan mungkin sudah terwakili sama Pak Ustaz sama semua ya. Saya cuma ingin bertanya aja sama Pak Ustaz, mungkin mewakili sama pertanyaan Bunda-Bunda Wilovers, nanti kita pilih juga. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Pak Ustaz. Saya itu kan sebagai entrepreneur, keseharian saya lebih banyak beraktivitas mengurusi alhamdulillah usaha yang dititipkan Tuhan kepada saya ini. Kalau dikaitkan dengan tema wicara kali ini menjadi muslimah mulia itu, kira-kira menurut Pak Ustadz gimana nih sebagai kita nih yang namanya entrepreneur ya Pak Ustadz, kadang kebanyakan di luar rumah daripada di rumah Pak Ustadz, meskipun saya mengurus usaha ini bersama dengan suami sih. Iya. Yang pertama, kalau keluar rumahnya tanpa restu suami, tanpa izin suami, maka dilaknat malaikat, maka tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau keluarnya diizinkan, direstui, lalu ternyata membantu keuangan keluarga, membantu nafkah,
akhirnya karena punya penghasilan sendiri tidak pernah memberatkan nafkah dari suami, maka itu terhitung sedekah. Jadi intinya yang pertama, kalau perempuan mau bekerja, intinya ada restu dari suami. Yang kedua, kalau misalnya penghasilan lebih besar dari suami, jangan pernah merasa lebih hebat daripada suami. Mentang-mentang lebih besar penghasilannya daripada suami, dia merasa bahwa dia pimpinan rumah tangga. Oh, tetap tidak dong. Jelas imamnya adalah laki-laki, perempuan adalah makmumnya. Kok bisa begitu? Walaupun lebih besar, tetap laki-laki yang diwajibkan untuk memberi nafkah. Tapi kalau perempuan ikut membantu, maka pahalanya pahala sedekah. Pahala sedekah luar biasa. Karena sedekah yang terbaik itu bukan keluar rumah cari orang miskin mana yang mau dibantu ya, anak yatim mana yang mau dibantu. Ternyata sedekah terbaik itu adalah kepada keluarga. Ya, kepada keluarga. Satu suapan saja itu kita kasih ke pasangan kita, Masya Allah, itu bernilai sedekah menggugurkan dosa. Mohon maaf Mbak Teri, jangan mupeng ya. Jadi satu suapan itu, pegangan tangan itu berjatuhan dosa-dosa kita. Terkait ya, Masya Allah, Ustadz suapin suami. Bagaimana Mbak Putri? Kapan? Mungkin mau suapin suami? Bunda Baby udah siapin Ustadz gimana ini? dari pasangannya. Iya, terkait dengan tadi Pak Ustadz, mau dikenalin nggak sama teman saya, Mbak Teri? Nah, boleh tuh. nanti Wiwi Muslimah cari. Ustadz, jangan di sini, malu saya. Nggak apa-apa Mbak. Nah, nanti kita bikin program. Nanti kita bikin program Wiwi Muslimah, Biro Jodoh Muslimah. Taruh online. Iya kan, peluang ibadah itu, pahalanya satu masjid ya. Amin, amin. Nanti programnya. Baik, dilanjut sebelum perjodohan semakin dalam lagi. Ini seperti ini. Intinya harus dapat restu izin dari suami jikalau mau bekerja di luar rumah dan tidak melupakan kewajibannya di dalam rumah. Baik Pak Ustadz. Saya mewakili pertanyaan Bunda Wiwi Lovers tadi di sini Pak Ustadz. Tadi ada yang bertanya, kira-kira bagaimana Pak Ustadz kalau saya sudah ingin sekali menggunakan baju syar'i, tapi suami masih menginginkan saya untuk memakai jeans jika bepergian dengan dia, begitu Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan dari salah satu Bunda Wiwi Lovers yang sempat saya baca. Ya silahkan, itu kan kalau interaksi sosial dengan orang lain itu namanya muamalah. Tapi interaksi dengan pasangan namanya muasyarah. Apa bedanya muamalah dengan muasyarah? Kalau muamalah itu nggak pakai perasaan. Bisnis dengan orang lain itu nggak perlu pakai perasaan. Ya, Anda membuat saya baper, tapi namanya bisnis tetap jalan, uang tetap uang gitu kan. Ya walaupun misalnya kita punya partner nih, ngeselin banget gitu ya, ngeselin banget, tapi ya yang jelas saya dapat keuntungan ya bodo amat gitu. Itu namanya muamalah. Itu di luar. Tapi kalau muasyarah, kapan ini tersakiti, itu nggak jalan semua. Kapan hati tersakiti, itu nggak jalan semua. Makanya dalam keluarga itu disebut muasyarah. Maka apa poinnya? Ketika seperti itu, maka bicaralah dari hati ke hati. Mas, kenapa saya mau menggunakan syar'i? Karena saya ingin kecantikanku hanya untukmu. Subhanallah. Ya, keindahanku hanya milikmu. Keindahanku hanya milikmu. Jangan terbalik, di luar cantik, pada di dalam rumah tidak cantik gitu kan. Maka subhanallah, gunakan dari hati ke hati komunikasinya pelan-pelan. Itulah kenapa kita disuruh bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Dengan cara yang arafah, mengangkat derajat, ya, mengangkat harga diri. Maksudnya apa? Jangan ketika ngobrol kepada pasangan itu menjatuhkan harga dirinya. Nah, ya, akhirnya pasangan juga tidak mau berubah. Ya, makanya Bunda kalau ngobrol kepada suami bilang saja, karena saya ingin menjalankan perintah Allah dan saya ingin kecantikan saya, milik saya hanya untukmu dan enggak untuk orang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang disampaikan dengan mudah hikmat, tapi pelan-pelan. Kenapa? Jadi disampaikannya juga dengan hikmat, dengan kasih sayang, Betul, ya, dengan pakai hal perasaan. yang baik. Masya Allah, nikmatnya jadi pasangan seperti itu ya. Amin. Makanya segeralah. Amin ya Allah. Ada teman saya Mbak Teri kalau mau. Sam, nanti aja itu atuh teh malu. Ini kalau udah Orang Ustaz Makassar Sam, juga, ya. tapi ada anaknya 4.
Orang Makassar loh Mbak Terry, orang Makassar loh baik-baik semua. Wes, udah terbukti Bunda Wiwi, Ustadz Syam, Ustadz Maulana semua. Saya mikir kalau ngumpul gimana pakai bahasa bahasa daerah masing-masing kayaknya jadinya. Itu tadi yang disebut namanya tuh temanku, maksudku tadi. Saya CS. Tempat Kan curhat dari saya. CS. Ustazah udah, nanti dulu. Itu CS-an kita. Ustaz, kita nih sekarang mau mengambil pertanyaan dari yang tadi sudah banyak banget pertanyaan. Mohon izin, kita akan pilih 3 dulu ya. 3 pertanyaan yang mungkin ada beberapa yang sama. Jadi ini mewakili beberapa yang sama ya. Jadi tadi ada dari Erna. Hai Erna apa gitu belakangnya ya. Ini katanya dia ingin menjadi muslimah sejati, tapi ini mungkin kendala juga untuk banyak wanita muslimah di luar sana. Itu biasanya kendalanya adalah mengontrol emosi. Nah, marah, kadang-kadang disalahkan adalah kan lagi dapet, kan lagi bad mood gitu. Ini gimana ya caranya supaya gitu. Banyak ya Bun ya gitu ya. Yang disalahkan. Benar. Ini gimana Ustadz? Kapan hati itu kosong dari kebaikan, maka keburukan yang akan masuk. Jadi bagaimana caranya supaya kebaikan saja respon dari kita, walaupun kita lagi sensitif, maka penuhi dengan kebaikan. Supaya keburukan itu tidak mempunyai tempat di dalamnya. Jadi wajarlah seorang manusia itu sensitif, marah, itu wajar, manusiawi banget. Nangis, sedih, itu manusiawi banget. Kecewa, ya bad mood, itu adalah manusiawi sekali. Namun ternyata Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Kira-kira nih, yang memimpin manusia itu akalnya atau hatinya? Mungkin kita mengatakan akal, Ustaz. Tapi hati ternyata. Akal itu cuma kalau dalam kendaraan cuma connect. Yang supir itu, yang drivernya itu adalah hati kita. Coba, ada orang pinter banget. Tapi lagi bad mood, tanyain pendapatnya. Pasti ngasal ngasih jawaban. Dia sebenarnya pinter gitu. Sebenarnya misalnya perempuan, saya Mbak Terry lah. Mbak Terry sebenarnya suka warna hitam misalnya. Ada warna hitam, ada warna putih. Mbak Terry misalnya suka warna putih. Tapi karena jengkel lagi bad mood ditanyain, udah hitam aja udah ya hitam gitu. Karena hati ini hati. Jangan nanya pendapat orang yang lagi bad mood. Jangan, itu hati, karena hati yang memimpin. Coba ceramah atau kajian yang saya sampaikan sore ini, itu saya yakin sudah pernah didengar oleh Bunda Wiwi atau Mbak Terry, udah pernah didengar. Atau teman-teman, ceramah yang kita dengar itu adalah ceramah yang berulang-ulang. Itu aja terus sebenarnya. Dari ustadz siapapun itu berulang-ulang, karena ya agama kita ya begitu-begitu terus. Ya ingat sholat, ya jaga kehormatan, tutup aurat, itu aja terus. Tapi ada kadangkala ceramah yang membuat kita nangis. Ada kadangkala yang membuat kita, panjang banget sih ceramahnya, kapan berakhir sih ini? Ada yang kayak gitu. Kadangkala kita merasa di hati, kadangkala juga kita membuat kita malas gitu. Jadi itu hati yang menentukan. Maka jikalau mau mengeluarkan sisi negatif atau misalnya mengurangi sisi negatif dari kita, maka perbanyaklah memperbaiki hati kita. Salah satu cara memperbaiki hati adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak mentadabburi Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyatillah. Yang kedua, setiap mau marah, ketahui pahalanya sabar. Ketahuilah pahalanya sabar dan memaafkan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab itu suka marah, maksudnya gampang, sensi. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi orang juga suka mancing kemarahannya. Suatu ketika dipancing kemarahannya, dikata-katain, "Woi Umar, kau itu pembohong, kau itu penipu, kau itu ini, kau ini." Umar udah mau marah. Tiba-tiba ajudannya bisikin, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Dibisikin satu ayat dalam Al-Quran, artinya jadilah pemaaf dan jauhilah orang bodoh. Jauhi orang bodoh, jadilah pemaaf, sampaikan dengan baik dan jauhi orang bodoh. Subhanallah. Disampaikan kayak gitu sama ajudannya, langsung dia ingat, oh iya ya, besar karena pahala maaf itu besar, ya udah deh, maafin aja deh, gitu. Maka ketahuilah pahala memaafkan sehingga insya Allah kita bisa meredam emosi. Setiap mau marah, langsung ingat pahalanya memaafkan. Setiap mau bad mood, mau jengkel,
ketahui pahalanya sabar. Jadi insya Allah. Masya Masya Allah. Sadar pahala ya, bagaimana Sadar pahala. sabar itu pahalanya luar biasa gitu. Jadi begitu ingat, oh iya kan mau masuk surga gitu. Jadi Iya. sabar jadinya gitu. Insya Allah nikmatnya. Baik, terjawab ya untuk kita-kita. Ini saya juga merasakan itu kita-kita yang mungkin terkendala masalah emosi gitu ya, kesabarannya. Nah, mungkin di sini selanjutnya untuk pertanyaannya Bunda boleh memilih karena pasti senang banget kalau Bunda yang pilih. Monggo Bun, mangga dipilih Iya, pertanyaannya. saya lagi pilih-pilih dulu. Banyak banget ini yang mau nanya sebenarnya dari tadi Iya, ya. saya milih ini deh. Mungkin ini mewakili yang masih jomblo nih. Jangan ini ya. Jomblo lagi. Bukan, saya cuma membaca komen loh, Mbak. Ini kita, karena mungkin yang nonton di sini bukan cuma yang sudah berkeluarga, tapi yang masih jomblo juga, termasuk hostnya. Siapa ini? Mbak Deani ya. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya, izin tabe, bagaimana hukum seseorang jika ia mengetahui bahwa jika itu dilakukan dosa, misalnya saya ini sebagai jomblo, saya tahu pacaran itu dosa, tapi masih melakukan, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ini perwakilan dari jomblo nih kayaknya. Istilahnya fasik. Istilahnya fasik. Fasik itu dia tahu tapi dia tetap melakukannya. Karena kalau tidak tahu namanya bukan dosa. Ya, jadi tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau udah tahu barulah dia dihitung berdosa. Dan kalau tetap dia lakukan udah tahu, dia ulang dilakukan, hati-hati, nanti termasuk daripada melawan Allah. Ya, melawan Allah. Karena dia udah tahu tapi dia tetap melakukannya, maka subhanallah terhitung fasik. Dan innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Gini aja, kita ini sebenarnya cuma hidup di dunia itu kesempatan untuk berdosa itu banyak, sering, ya kan? Tidak mungkin ada orang suci dari dosa. Cuma Allah menginginkan kita untuk selalu kembali. Jadi setiap melakukan kesalahan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang masih pacaran, yang masih adik-adik nih yang hadir di sini, mungkin pacaran itu, apalagi yang hadir muslimah, ya, pacaran itu sangat merugikan perempuan. Sangat-sangat merugikan perempuan. Itu bukan membuat Anda punya status yang baik. Tidak ada laki-laki bangga melihat menikahi mantan pacar temennya. Nggak ada laki-laki bangga menikahi perempuan yang pernah pacaran. Nggak ada. Jadi itu sangat merendahkan martabat kalian. Maka jagalah kemuliaan kalian dengan menjaga kehormatan. Kan banyak juga Ustadz malu. Saya sebenarnya nggak pengen pacaran tapi malu sama teman-teman karena semuanya punya pacar. Justru malulah kalau punya pacar. Malulah kalau pacaran. Bukan malu nggak punya pacar, kebalik. Malulah kalau pacaran. Kenapa? Karena nggak ada satupun yang nggak tahu bahwa pacaran itu haram. Nggak ada satupun yang nggak tahu. Kita semua udah tahu. Mau agama manapun itu mengajarkan bahwasanya ikatan yang paling baik itu adalah pernikahan. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jelek nggak tuh? Jelek banget ya, kena banget. Tapi ini juga untuk hal yang luas sekali semuanya, bahwa ikuti aja aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Juga. Berpahala. Iya, akan baik-baik aja Berpahala. ya. Menghindarkan diri daripada zina itu pahalanya besar. Karena Allah katakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun, ya. Bergejolak di dalam dirinya, pengen pacaran, pengen berzina, tapi dia menghindarinya, maka itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Allah tahu kalau itu berat, makanya disediakan surga. Makanya orang masuk surga itu kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, selamat masuk surga karena sabar. Malaikat nggak bilang selamat masuk surga karena sholat kalian, udah. Malaikat nggak bilang selamat masuk surga karena puasa kalian, karena hijab kalian, tidak. Tapi malaikat bilang selamat masuk surga karena kalian sabar. Salah satu sabarnya ya, saya mampu pacaran, saya mampu untuk berzina, tapi saya menghindarinya karena saya nahan. Ya. Dan semua ibadah itu butuh kesabaran. Berhijab harus sabar nggak? Harus sabar.
Iyalah, sholat harus sabar gak? Harus sabar. Makanya dibilang selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Semuanya butuh kesabaran. Ingin dapat pahala sabar jadinya ya semuanya ya di sini Iya. buat ujian pun Mbak dapat Terry, pahala ini dari saya Allah. satu lagi ya. Iya. Ini satu lagi nih, kasihan. Sebelum ini nih, saya mewakili satu lagi Pak Ustadz. Sebelum saya ke pertanyaan ini ada yang bilang, saya saking terpesonanya sama siapa Ustadz, saya sudah tidak sempat bertanya katanya. Insya Allah. Ada yang bertanya kapan Pak Ustadz ke Makassar, ke Maros, ini berarti fansnya Pak Ustadz ini. Iya, belah susah sekarang terbang. Harus PCR, harus. Iya, jadi kemarin ibu juga, mama juga sempat COVID. Oh juga iya. sempat, Tapi sekarang istri sudah juga sehat Pak sempat. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz, ya, Tabe, saya pertanyaan terakhir ini, saya mewakili 2 orang ini, milih Lovel ketika kapan wanita bisa menjadi muslimah mulia? Apakah setelah menikah? Dan ciri dari Mbak Rizka ini dan ciri-ciri ketika wanita itu sudah dikatakan mulia itu apa, Pak Ustadz? Mulia, kejarlah mulia di mata Allah. Mau dia sudah menikah atau belum menikah sampai meninggal dunia, itu bukan suatu ukuran. Ya. Karena banyak tidak menikah. Contoh misalnya Sufi Rabi'atul Adawiyah tidak mau menikah. Ditanya, engkau ini orang yang dekat sama Allah, kenapa kau tidak mau menikah sebagai seorang Sufi wanita? Kata dia, saya tidak mau membagi cintaku dari Allah. Kalau saya menikah, bisa jadi cintaku kepada Allah itu terbagi kepada suamiku. Saya curiga Mbak Terry kayak gini. Insyaallah. Jadi belum mau membagi cintanya kepada Allah dengan suaminya, calon suaminya kelak. Tapi kalau yang menjadi suaminya teman saya, insya Allah bisa lah saling. Saya mendukung 100%. Bunda, jadi sebenarnya Ustaz, lanjutkan. kejarlah mulia di mata Allah, bukan mulia di mata manusia. Kejar mulia di mata Allah. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia paling baik di mata Allah. Jadi yang kita kejar itu pandangannya Allah. Jadi usahakan punya amalan yang tidak orang lain tidak tahu. Ya, tahajudnya nggak usah diposting jadi status. Mari tahajud kawan, nggak usah. Ya, puasanya nggak usah diposting di status. Saatnya buka puasa nggak usah. Ya, ada amalan-amalan yang hanya Allah yang tahu. Kejar mulia di mata Allah. Ya, wa kun indan nafsi syarran nas, dan jadilah manusia paling buruk di mata diri sendiri. Jadilah manusia paling buruk di mata diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya setiap melihat orang lain, anggaplah orang lain itu lebih mulia daripada kita. Anda melihat orang tua, jangan katakan saya lebih mulia karena saya lebih kuat ibadah daripada orang tua. Tidak. Katakan ini orang tua umurnya lebih banyak, berarti ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya yang lebih muda. Kalau lihat yang lebih muda, jangan katakan saya lebih mulia karena saya lebih berpengalaman, saya lebih tua. Tidak. Tapi katakan nih anak-anak lahirnya lebih lama dibanding saya, berarti dosanya jauh lebih sedikit dibanding saya. Saya duluan berdosa daripada dia. Lihat saudara kita tidak pakai hijab, tidak menutup aurat, jangan katakan, wah digantung nanti di neraka rambutnya. Nah, tapi katakanlah dia tidak berhijab sekarang, tapi belum tentu dia tidak berhijab sampai dia mati. Saya nutup aurat sekarang, tapi tidak ada jaminan saya begini sampai saya mati. Maka bisa jadi dia lebih mulia daripada saya. Selalu merasa orang lain lebih mulia daripada kita. Jadi carilah kemuliaan di mata Allah, bukan di mata manusia. Maka apa indikatornya? Indikatornya kalau kita sudah merasa beribadah, itu tidak butuh dari pandangan manusia. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini tidak hanya terjawab, tapi juga memberikan banyak kesadaran ya, mudah-mudahan. Amin. Yang paling penting itu tidak hanya ilmunya, tapi juga sampai ke hati dan diaplikasikan pada kehidupan kita di dunia ini. Karena semua di sini yang hadir nih pasti nih ingin jadi muslimah yang mulia, yang mungkin yang laki-laki pengen istrinya atau anaknya seperti itu. Jadi tidak hanya didoakan tapi juga diupayakan, diusahakan. Dan semua sudah ada aturannya dan sekarang kita belajar bersama-sama. Ustadz, boleh untuk penutupan kita di perjumpaan kita kali ini, kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Ustadz Syam untuk mudah-mudahan kita bisa menjadi untuk wanita menjadi wanita yang mulia, untuk umat, untuk semuanya menjadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan dunia ini. Mangga silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam mulia
meskipun tidak punya suami, meskipun dia single parent. Maryam, ya, Asia mulia walaupun suaminya bejat, yaitu Fir'aun. Asia, ya. Nabi Nuh itu punya istri, tapi istrinya justru tidak mulia. Kenapa? Karena tidak mau dengar Nabi Nuh. Sama dengan Nabi Lut. Jadilah seorang wanita, mau gak punya pasangan, mau punya pasangan, mau sendiri, mau jadi orang tua, mau jadi anak, menjadilah seorang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat yang mubarak ini, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal saleh untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqamah, yang menjadi yang mulia di mata-Mu ya Allah, dan menjaga harga diri kami, iffah kami, izzah kami ya Allah, dan menjadi orang yang mampu untuk selalu menjadi bagian daripada surga-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Instagram live Instagram ini bersama Wiwi Muslimah, Mbak Terry, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Doa khusus untuk Wiwi, Bunda Wiwi dan Mbak Terry, semoga sehat selalu insyaallah. Ya, Mbak Terry segera dipertemukan jodohnya insyaallah. Ya, kalau boleh teman saya nanti insyaallah Bunda Wiwi selalu bahagia selalu. Saya siap memfasilitasi Pak Ustadz. Teman-teman yang hadir canda ya canda. Aku di blog. Nggak apa-apa, jadi orang Makassar jadinya nanya. Sulawesi saya kakak, baik. Terima kasih Ustaz, hal yang baik juga doa. Iya, sama-sama. Dan keluarga dan istri, masya Allah yang cantik, banyak hal. Doakan ya segera ini ya. Iya, insya Allah. Sama jagoan nih, jagoan. Bunda, sebelum saya menutup, ada yang disampaikan di sini, silakan. Iya, Pak Ustadz, Jazakillah khair sudah menemani Bunda Wiwi Lovers hari ini di live Instagram Wiwi Muslimah. Begitu juga untuk pengikut followers Ustaz Sam sama Mbak Terry yang sudah gabung, terima kasih. Semoga pandemi ini segera berlalu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz bisa kita undang di acara Wiwi Muslimah secara langsung, bukan lagi live seperti ini ya Mbak Terry ya. Iya, mudah-mudahan, amin. Iya. Dan untuk sementara kita kajian online, mudah-mudahan kedepannya bisa mengundang Ustaz Sam lagi. Jazakillah khair Pak Ustaz, salam hormat buat istri, semoga secepatnya punya momongan, dan tidak pernah bosan-bosan memberi ilmu kepada Bunda Wiwi Lover semua, dan secepatnya kita bisa ketemu-ketemu nih di darat untuk memperkenalkan yang orang Makassar sama hostnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini luar biasa pertemuan kita kali ini ya, tetap berjalan walaupun kendala-kendala. Ini kita seperti diberikan pahala sabar juga di pertemuan kita kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tadi seperti kata Bunda Wiwi, bahwa nanti insya Allah akan dihadirkan kembali lagi week cara di sini dengan tema-tema yang baik, yang bermanfaat, yang membawa keberkahan untuk kita semua, pastinya itu harapan kita. Dan untuk pemenang nanti akan disampaikan, akan diinformasikan di Instagram dari Wiwi Muslimah ya. Ya, jadi nanti pemenangnya akan dipilih dan ini akan adil banget pemilihannya gitu ya. Dan nanti akan diumumkan di Instagram Wiwi Muslimah. Terima kasih untuk semuanya yang bergabung di sini. Semoga membawa kebaikan, keberkahan, tujuan kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih Ustaz Syam. Bahagia selalu. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf lahir batin. Sama-sama. Maaf lahir batin Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada kekurangan di acara wicara ini.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bunda Wi dan terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam keberkahan dan kebaikan lainnya. Saya Terry Putri mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kurang dan kendala di pertemuan kita kali ini. Ambil yang baiknya saja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Wicara selanjutnya. Simpan.